Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Junior dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah tutorial membuat sistem basis data dan relasi diagram menggunakan SIMPP dan MySQL Workbench. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SIMPP. SIMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. SIMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Fungsi SIMPP sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri dari beberapa program antara lain seperti Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Lalu, MySQL Workbench. MySQL Workbench adalah software khusus yang didesain untuk keperluan database yang terintegrasi dengan SQL Development, Administration, Database Design, Creation, dan Maintenance. Dengan menggunakan MySQL Workbench, dapat membuat model database menggunakan SQL dan melakukan administrasi database baik untuk keperluan konfigurasi server, administrasi user, backup, dan lain-lain. MySQL Workbench juga dapat digunakan pada komputer yang berbasis Windows, Linux, dan Mac OS X. Selanjutnya di sini ada IRD. IRD itu adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram. Yang dimaksudkan adalah untuk suatu model yang menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada dasarnya ada 3 komponen yang digunakan, yaitu entitas. Entity merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Lalu selanjutnya itu adalah atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Lalu selanjutnya ada atribut key, adalah suatu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data, row atau record dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Nah, untuk menjelaskan maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain, yang pertama itu dibutuhkan adalah one-to-one. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya itu adalah one-to-many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Lalu selanjutnya adalah many-to-many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh soal IRD sistem basis data. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita akan menggunakan aplikasi SIMPP. Langkah pertama adalah kita klik Start pada Apache dan MySQL. Nah, setelah kita klik, lalu kita buka aplikasi My Workbench-nya. Nah, setelah kita buka aplikasinya akan tampil seperti ini. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita akan membuat new models. Dengan membuat new models, kita dapat mengklik tombol plus yang ada di samping tulisan models berikut. Nah, kita klik, lalu bakalan tampil seperti ini. Langkah selanjutnya kita klik tombol add diagram, lalu bakalan muncul tampilan baru dengan seperti ini. Nah, kita kembali melihat soal. Minimarket Dewa Yanto menjual berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mempermudah pengelolaan datanya, minimarket tersebut membuat sistem basis data. Minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Dari soal tersebut, kita bakalan buat tabel untuk kasir. Langkah awalnya kita klik tombol untuk membuat tabel baru. Setelah muncul seperti ini, kita klik 2 kali, lalu muncul kolom seperti ini. Tabel yang pertama kita ganti dengan tabel kasir. Lalu kita kembali ke soal,
Data penting tentang kasir yang dicatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Maka data yang bakalan dicantumkan di kasir adalah nama kasir, Di nama kasir kita buat dia varchar 20. Lalu kita kembali lihat soal, data yang diperlukan adalah alamat dan nomor telepon. Kita tambahkan alamat kasir. Kita buat varchar 45 dan nomor telepon. Nah, kita buat ini juga integer. Setelah selesai kita close, maka akan tertampil tabel kasir seperti ini. Nah, kita kembali ke soal. Sedangkan data customer adalah nama dan alamat, maka tabel yang selanjutnya adalah tabel untuk customer. Kita klik lagi tombol ini untuk membuat tabel baru. Tabel yang kedua kita buat untuk customer. Data yang diperlukan di dalam customer itu adalah nama dan alamat, maka kita tambahkan nama dan alamat. Ini varchar 20 dan alamat. Kita ulang varchar 45. Oke, setelah selesai kita close, maka akan tampil tabel customer seperti ini. Lalu kita kembali ke soal. Seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Maka kita juga akan membuat tabel untuk kartu member. Kita klik untuk menambahkan kartu member. Kita ganti tabelnya dengan nama kartu member. Data yang diperlukan dalam kartu member itu adalah ID kartu member. Di ID kartu member ini kita pakai integer. Setelah itu kita close, lalu muncullah tampilan tabel kartu member tersebut. Kita kembali ke soal lagi. Di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang dan sebaliknya. Setiap transaksi minimarket tersebut menyimpan tanggal transaksi, nama, dan jumlah barang yang dijual serta total pemasukan. Maka kita akan membuat tabel baru untuk tabel transaksi. Kita klik 2 kali, muncul kolom, lalu kita ganti dengan tabel transaksi. Kita kembali ke soal untuk data yang diperlukan dari transaksi, yaitu adalah tanggal transaksi. Kita tambahkan tanggal transaksi. Tanggal transaksi ini kita ubah, kita ganti dengan date. Oke, selanjutnya nama dan jumlah barang yang dijual. Nama barang yang dijual kita pakai varchar 45, baru jumlah barang yang dijual. Kita pakai integer. Setelah itu, kita lihat lagi data yang diperlukan itu adalah total pemasukan. Kita tambahkan total pemasukan. Kita pakai integer juga di total pemasukan. Setelah itu selesai, kita close, lalu muncul tabel transaksi seperti ini. Kita kembali lagi ke soal, kita lihat
Sedangkan setiap barang memiliki nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Maka tabel selanjutnya adalah tabel barang. Kita klik lagi untuk menggantikan kolom untuk barang. Selanjutnya kita tambahkan data yang diperlukan itu adalah nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Maka kita tampilkan nama barang, kita pakai varchar 20. Selanjutnya merek barang, kita pakai varchar 45. Selanjutnya jenis barang, kita pakai juga varchar 45. Lalu kita kembali ke soal, kita lihat data yang diperlukan selanjutnya adalah harga dan stok yang tersedia. Harga, kita pakai integer, lalu kita ke data stok yang tersedia. Oke, kita pakai ini juga integer. Nah, setelah selesai kita close, lalu maka tampillah tabel barang seperti ini. Lalu kita kembali ke soal, kita lihat, untuk menyelesaikan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Maka dari itu, kita juga akan memerlukan tabel supplier. Kita klik 2 kali, lalu kita ganti nama tabelnya menjadi supplier. Data yang diperlukan adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Maka kita tambahkan nama, kita pakai varchar 20. Pakai varchar 45. Lalu nomor teleponnya kita juga pakai integer. Setelah selesai kita close, lalu maka akan tampillah tabel supplier seperti ini. Lalu kita akan lihat relasi dari setiap tabel ini. Kita kembali ke soal. Setiap ada customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Makanya ada hubungan antara customer dan kasir. Hubungan antara customer dan kasir. Hubungan mereka adalah one to one. Kita klik one to one pada customer dan kasir. Maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita lihat lagi. Seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali. Customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali. Maka ada hubungan antara customer dan transaksi, yaitu one to many. Oke, maka akan tampilan baru seperti ini. Setelah itu kita kembali lihat soal. Dan seorang kasir juga melayani transaksi lebih dari satu kali. Dan ada relasi antara kasir dan transaksi, yaitu one to many juga. Kita akan klik pada kasir dan transaksi. Maka akan muncullah hubungan seperti ini. Oke, kembali kita lihat soal. Seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Oleh karena itu ada hubungan antara customer dan kartu member. Hubungan relasi antara customer dan kartu member adalah one to one. Kita klik customer pada kartu member adalah one to one. Nah, kita kembali baca soal. Di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang. Oleh karena itu ada hubungan antara transaksi dan barang. Relasinya adalah many to many. Kita klik pada transaksi dan barang. Setelah kita klik, maka akan muncul tabel baru dari relasi antara tabel transaksi dan barangnya. Lalu kita klik lagi. Untuk menyediakan stok barang di minimarket,
barang diperoleh dari supplier. Oleh karena itu ada relasi antara barang dan supplier, yaitu one to many. Kita klik pada supplier dan barang, maka akan muncul relasi seperti ini. Nah, ini adalah tabel dan relasi dari setiap transaksi. Demikianlah cara untuk penyelesaian soal IRD tadi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.